Kemlo. Ya, jangan tidur sendiri, jangan pergi sendirian, khususnya ketika malam. Makanya sunnah bersafar, kalau bersafar itu lebih baik 2 atau 3 orang. Terserah mau berangkat pagi atau malam untuk menghindari suatu hal terjadi. Bukan berarti penakut, itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika ada kasur tambahan yang ada di rumah dan kasur itu nggak dipakai untuk tidur, gulung kasurnya. Kasurnya digulung atau dibalik ke atas. Kenapa demikian? Nanti antum kalau membaca kitab Ahkamul Marjan fi Ahkamil Jan, di situ dijelaskan. Ma min firasin yakunu fil baiti mafrusan la yanamu alaihi ahadun illa nama alaihi syaitan. Tidak ada satu kasur pun yang tergelar di suatu rumah dan kasur itu tidak ditiduri oleh seorang pun di situ, kecuali setan itu akan meniduri kasur yang dibiarkan kosong melompong. Tidak ada satu kasur pun yang ada di dalam rumah dan kasurnya tidak dipakai buat tidur, kecuali setan akan meniduri kasur tersebut. Maka lebih baik dibalik. Ya, seperti itu. Makanya kita kalau ke hotel sebelum tidur, walaupun bersih ya, siapkan sarung, kita baik. Ini juga sunnah Nabi SAW. Supaya setan yang ada di situ, kegugah. Sarungnya apa? Seperti ya. Seperti itu. Nah ini biasanya kasur-kasur yang nggak kepakai buat wawasan saja. Bagi orang-orang yang mengagungkan suatu pusaka leluhur, itu biasanya ditaruh kasur di depan lemari yang buat penyimpanan keris. Saya soalnya pernah lihat di rumah leluhur saya di pasir sana. Saya lihat, loh ini kok ada kasur nggak ditempati, mau saya tidurin nggak boleh. Nah itu kasur buat setan itu dah berarti. Buat setan, buat tidur yang ada di keris itu. Oke? Ke-13, summa tu'tihi minat tahsinatil madhkura fil fasli salis ma yunasibu. Kemudian ya, berikan pada marki atau pasien perlindungan-perlindungan, bacaan perlindungan yang akan dijelaskan pada bab 6 nanti lah. Ini dijelaskan dalam kitab Wiqayatul Insan, tapi antum bisa nanti cari kitab Hisnul Muslim. Hisnul Muslim, zikir pagi dan petang, karya Wahab Al-Qahtani. Itu di buku ada kan ya Mas? Ada. Di buku saya ada. Di buku saya ada insyaallah. Zikir pagi dan petang. Sudah disusun. Nah, seperti itu. Biasanya orang-orang yang sering kambuh itu yang mempunyai bisikan-bisikan. Ya, ini di luar tema, di luar kitab. Maka antum bisa sediakan kentang. Catat ini, yang suka dibisikin sesuatu kentang. Kentang. Nanti kulitnya dikerok. Kentang kulitnya dikerok. Udah? Campur seledri. Seledri tahu? Seledri lah. Pasti bahasa Banyumas ya. Masa orangan. Seledri ya. Terus pala. Biji pala itu loh, pala yang biasanya buat sop. Pala. Bukan kepala, pala. 2 biji. Nanti semuanya tumbuk jadi satu sampai halus. Bisa dicampur bidara, kalau ada bidara campurlah bidara, tidak masalah.
Tumbuk sampai halus disertai air cukupnya. Itu di DVD saya ada ya Mas ya. Itu Mas Arif soalnya waktu itu yang nyuting. Saya di Arsadab ada DVD tutorial ruqyah, itu ada caranya, cara membuatnya. Nanti akhirnya seperti bumbu basah. Nanti kalau sudah jadi kayak bumbu basah, dioleskan di dada atau di belakang telinga. Biasanya dibisikkan kan ada dua tempat, di sini atau di sini. Nah, cari itu dioleskan. Apa yang biasanya kamu buat lagi? Bisa kamu buat apa? Ada nggak yang kena ganggu di sini? Yang suka kambuhan apa? Hah? Nerawang. Itu bisa pakai itu. Bisa pakai itu. Dan lain-lain ya ada banyak. Oh, untuk para pemuda, ini banyak juga yang konsul ke kita yang belum nikah, yang candu onani atau mempunyai kelainan pada seks, nafsunya tinggi, cari limpa kambing. Limpa kambing 10 biji. Kalau enggak, Peruqyah, oke aku keluar. Tapi kalau orang ini meninggalkan sholatnya sekali lagi, aku bakal masuk lagi. Kira-kira syarat seperti ini dibolehkan apa enggak? Boleh apa enggak? Sing benar. Boleh ya, Pak? Syarat seperti itu dibolehkan. Ini pendapat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Salam Bali. Ahyanan yastaritul jinniyu surutan muayyanatan. Kadang-kadang jin itu memberikan suatu syarat khusus. Fa in kana fiha ta'atun lillahi wa rasulihi, kalau di dalam syarat tersebut ada ketaatan pada Allah dan juga Rasulnya, seperti halnya aku akan keluar dengan syarat dia harus menjaga sholat ya. Aku akan keluar dengan syarat wanita ini harus pakai hijab. Fala ba'sa min talbiyatin hadhihi syurut, maka syarat-syarat tersebut tidak apa-apa, tidak masalah, berarti boleh, dibolehkan kita menerima syarat-syarat yang seperti itu. Tapi kalau syaratnya aku mau keluar sediakan kopi, enggak. Enak baik kopinya ngopi bayar. Terus aku mau keluar, syaratnya sediakan mendoan misalnya. Enggak usah. Enggak usah ya. Tetapi harus diingat, walaupun syarat itu dibolehkan, tu'arifu, kita harus memberitahu kepada jin dan juga orang tersebut, anna fi'la hadhil umur la ta'atan lahu wa inama ta'atun lillahi wahdah. Sesungguhnya memakai hijab setelah ruqyah, menjaga sholat 5 waktu itu bukan untuk mentaati jin yang keluar tersebut, tetapi untuk mentaati perintah Allah Subhanahu. Paham di sini? Ya. Kalau sudah selesai, suruh pasien untuk sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur. Dan katakan kepada pasien, yang mengeluarkan bukanlah aku tapi Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan. Ya, seperti itu. Alhamdulillah, ini sudah selesai kita bahas di bab 2. Sedangkan contoh-contoh percakapan sewahid perlu nggak kita bahas? Hah? Oh, masih ada lagi, mohon maaf. Perlu nggak percakapan sewahid? Karena di muqaddimah di awal pembahasan kita sudah membahas percakapan ini kurang faedahnya, dan itu sewahid sendiri yang berkata bahwasanya percakapan beliau dengan jin itu kurang faedahnya, maka kita tidak perlu membahas percakapan antara beliau dan juga jin yang merasuk. Ini ada di cetakan yang ke-12 Syekh Wahid yang mengatakan demikian.
Ya, maka tidak usah. Kita di pertemuan selanjutnya insya Allah akan membahas cara-cara terlarang dalam mengeluarkan jin. Ini kan cara-cara yang syar'i. Nanti ada cara-cara terlarang juga. Seperti apa? Insya Allah besok akan kita bahas. Baik, sekarang ya, kita akan melakukan ruqyah mandiri. Gimana cara pembentengan diri setelah ruqyah oleh peruqyah dan cara pembentengan ketika di rumah. Ini semua akan praktek. Jadi diharap maju supaya saya bisa kontrol. Maju Pak, sini Pak, jangan malu-malu. Yang ada di rumah silahkan, kalau mau ikut, ikutlah. Kita akan pandu cara praktek ruqyah mandiri. Gak usah tegang. Kalau mau muntah ya tinggal muntah. Mas Arif sama Pak Nurlan mohon jagain deh. Kalau ada yang muntah biar langsung ditangkap. Enggak. Sediakan kresek aja. Karena kreseknya terbatas ya. Pak siapa namanya? Pak siapa lah? Yang mana? Itu Pak itu. Orang keton deh. Siapa? Pak Soyo. Mulai ya. Mulai. Oh ini mbaknya yang baru datang langsung praktek ruqyah nih. Masuk ke dalam Pak. Cukup nggak tempatnya? Bapak jangan di situ Pak. Pak, awas jangan di situ. Ini buat akhwat. Awas. Kasihan itu terlalu pendek. Jangan di sini Pak. Jangan. Pak, tolong dibantu itu hijabnya biar dilebarkan. Ini ada yang nyetel siaran ya? Jangan nyetel siaran, kan udah hadir langsung di sini. Ini siapa yang nyetel siaran di HP? Ada yang lagi nyetel nggak? Nyetel? Bu Sri ya? Gak usah di setel Bu, ini ganggu sinyal soalnya. Ini sudah lihat hadir di sini, nggak usah disetel streamingnya. Kasihan yang di rumah. Sudah, sini Pak. Oke. Sekarang untuk praktek ruqyah mandiri. Biasanya setelah ruqyah itu kan masih ada bagian-bagian tubuh yang masih terasa sakit. Maka pegang bagian yang masih sakit. Pegang bagian yang masih sakit. Misal gangguannya selama ini ada di boyok, pegang boyoknya. Susah ya. Di bahu deh. Pegang bahunya. Kemudian setelah dipegang baca bismillah 3 kali. Dibuka enggak apa-apa? Dibuka supaya bisa lihat. Kelihatan? Pegang, baca bismillah 3 kali. Gak mesti di sini. Mana yang sakit? Yang selama ini sakit di mana? Gak mesti di pundak. Yang sakit, yang panas, yang nyeri, yang dingin, yang sering kesemutan, yang sering kedutan. Atau misalnya yang belum punya anak, pegang rahimnya. Yang suka mencret-mencret, pegang perutnya.
Ya pegang giginya Pak. Gini. Gini bisa Pak. Pakai gini. Tangan kanan. Bebas Pak. Kita baca bareng-bareng Bismillah 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kalau saya katakan basmalah itu cukup Bismillah. Karena Rasulullah SAW mengajarkan hanya Bismillah tanpa Ar-Rahman Ar-Rahim untuk meruqyah penyakit. Itu yang di situ nggak kelihatan. Sini Pak, sini, pindah sini. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Nanti ada suatu doa yang hendaknya doa itu dibaca untuk meringankan semua penyakit yang ada. Kita mulai ya. Nanti ikuti doa yang saya baca. Yang ada di rumah silahkan ikuti, tidak masalah. Pegang tempat yang sakit sudah semuanya. Misal di dada, misal di kepala, di mata. Terserah dimanapun yang sakit. Kita baca Bismillah 3 kali. Hadirkan hati, ingat syarat yang tadi kita bahas. Hadirkan hati, fokuskan pendengaran. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. 7 kali baca doa ini. Pegang dulu, jangan dilepas. Habis itu usap sambil baca adhibil ba'sa Rabban nasi isfi wa antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Usap sambil niatkan untuk menghalau dan menghilangkan penyakit, baik itu jin, sihir atau penyakit fisik yang lainnya. Usap kuat. Misal di tangan begini, misal di kepala. Kalau di perut dan dada, naikkan ke mulut, tarik ke mulut, muntahkan. Kalau misal ada di dada, di kepala juga bisa. Ini kemarin kita sudah bahas tempat-tempat pengeluaran jin di mulut, hidung, telinga, dan ujung-ujung jari. Jadi yang mau mengeluarkannya lewat mulut, sediakan kreseknya, tarik dari tempat yang sakit menuju arah mulut. Nah kalau muntah, tidak mesti itu jin. Bisa jadi masuk angin, dan anginnya dikeluarkan Allah lewat perutnya. Ya silakan, praktek lagi, naikkan, tarik ke mulut. Doanya hafal sambil baca doa. Ayo sambil ditarik ke mulut. Adhibil ba'sa Rabban nasi isfi wa antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Adhibil ba'sa Rabban nasi isfi wa antas syafi
Rabban nasi sambil tarik. Isfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Sambil niatkan dalam hati, Allah keluarkan penyakit tersebut, apapun penyakitnya, khususnya penyakit yang sedang diderita. Usah buang, pegang dulu yang pelan, pegangnya buang lagi, pegang pelan, buang. Seperti itu. Nah, itu udah ada yang muncul reaksi ya. Ayo. Nah, apa, jangan malu-malu. Ini nggak saya live, nggak, ini live-nya ke saya. Sudah, kita lanjut ini yang lain. Jangan yang di rumah bisa ikutan praktek. Selanjutnya, pegang dada dan perut. Nah, kenapa dada dan perut? Dada tempatnya apa? Jantung apa hati? Nah, kalau jantung hatiku di mana? Jantung ya, yang namanya kolbu itu jantung. Ala wa inna fil jasadi mudghah fa in salaha salaha jasadu kullu wa in fasadat fasadat jasadu kullu ala wa hiya qalbu. Tahuilah di tubuh ini ada gumpalan daging yang baik seluruhnya, kalau rusak seluruhnya. Ketahuilah gumpalan itu apa? Jantung. Ma mala adamiyun sarra wi'an illa min batni. Yang kedua, perutnya. Tidak ada suatu tempat yang selalu dipenuhi oleh anak cucu Adam yang lebih buruk daripada perut. Nah, ini dua tempat ini adalah dua tempat sumber penyakit kalau kedua-duanya rusak dan digunakan secara berlebihan. Maka kita pegang dua-duanya. Satu di kiri di daerah lambung, satu di jantung. Enggak di sini, tapi di sini. Kelihatan? Detak jantungnya di mana? Rasakan sendiri. Sudah? Baru kita bacakan Quran. Bisa sambil begini atau bisa dipegang saja, nama saya. Kita baca surat Fatihah, ayat Kursi, 2 ayat terakhir Baqarah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Hafal? Hafal lah pastinya. Ya lah, baca semua bareng-bareng. Saya pandu ya, bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat Kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca yang keras semuanya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi
terakhir. Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tarik semua ke mulut. Bismillah. Allahu akbar. Awas kreseknya. Kreseknya disiapkan. Jangan sampai ngotorin masjid. Khususnya yang ada gangguan. Keluarkan. Niatkan doa sama Allah dengan keberkahan yang Allah turunkan dengan Quran. Allah keluarkan gangguan-gangguan setan dan sihir. Ya. Teruskan. Ambil diusap, naikkan. Sudah? Teruskan. Apa yang dirasa? Mesti enak ditahan ini. Yang biasa aja tidak masalah. Karena saya bilang kemarin reaksinya nggak mesti harus muntah. Ya. Dengan lewat dari jari-jari bisa, lewat dari hidung, lewat dari telinga, dari wudel bisa ya. Ini nggak mesti muntah. Nanti bisa di rumah dipraktekkan sambil dicabutin ya jarinya supaya keluar dari celah-celah jari. Ya. Mungkin seperti itu cara ruqyah mandiri. Ya, ini tutup lagi, Pak. Maaf. Sebelum kita tutup, ya, ada yang mau tanya? Ini semua masuk grup enggak?
Enggak ya? Yang masuk grup berapa orang? Coba angkat tangan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang. Ya, baik. Ya. Ada yang mau tanya? Oke, mau Pak. Salam. Pakai mic Pak.